Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan kita. Kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia.
dalam doa. Bapa kami ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang Tuhan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Engkaulah yang layak kami sembah dan kami puji. Dan untuk itulah Tuhan Engkau menciptakan kami. Kami diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Namun Tuhan seringkali Tuhan kami menyadari bahwa kami kurang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Kami seringkali Tuhan menyakiti hati Tuhan. Daripada kami memuliakan Tuhan, kami lebih sering menyakiti Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon belas kasihan dan pengampunan yang datangnya daripada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan puji-pujian dan penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Yunus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa hidup kita begitu berharga di matanya. Mari kita nyatakan hidupmu berharga bagi Allah. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Secara khusus hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu dengan jelas dan dapat dipahami oleh setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, bertepatan dengan hari Pentakosta pada hari ini dan tema kita yaitu bangkit dari keterpurukan, maka kita akan sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu menolong kita di dalam keterpurukan kita. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa hari yang lalu saya ke sebuah supermarket saudara-saudara untuk belanja beberapa kebutuhan sehari-hari. Saya sengaja datang lebih pagi karena katanya pagi itu lebih sepi. Tapi saudara, hari itu secara khusus pagi itu ternyata lebih ramai dari biasanya. Tapi karena saya sudah terlanjur masuk, mau tidak mau saya membeli beberapa barang, dan setelah mengambil beberapa barang belanjaan, saya kemudian menuju kasir dan karena terlalu banyak orang yang datang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mengantri dan antriannya lumayan panjang. Di dalam antrian itu saudara-saudara, di depan saya itu ada seorang bapak yang bercakap-cakap ya dengan orang di belakangnya. Mungkin ini untuk mengisi waktu kosong yang cukup banyak selama antrian itu. Dan kemudian yang berulang kali terucap dari si bapak itu saudara-saudara. Dia berkata, sudah 2 bulan saya tidak bisa jualan. Sudah 2 bulan ini saya tidak punya pemasukan. Saudara-saudara, setelah berbicara kepada orang di depannya itu, kemudian ia berbicara lagi kepada orang yang di belakangnya, saudara-saudara. Mereka bercakap-cakap dan kemudian mengucapkan kalimat yang sama. Sudah 2 bulan saya nggak bisa jualan. Sudah 2 bulan nggak ada pemasukan. Bapak Ibu saudara-saudari, antrian makin lama makin dekat dengan kasir. Ketika hampir dekat dengan kasir, si bapak itu kemudian bercakap-cakap lagi dengan orang di sebelah antrian menuju kasir yang lain. Dan kalimat yang sama terucap lagi. Sudah 2 bulan nih gak jualan, sudah 2 bulan gak punya pemasukan. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika beliau membayar di kasir, dari belakang saya mengamati dan menunggu. Apakah beliau juga akan bicara hal yang sama kepada Mbak kasir itu? Mbak, sudah 2 bulan gak jualan.
Tapi ternyata saudara-saudara si bapak itu tidak ngomong apa-apa. Bapak ibu saudara-saudari ketika mendengar ucapan-ucapan itu, terlihat dari raut wajahnya beliau tampak tertekan. Ketika mendengar kalimat-kalimat yang sama itu, saya jadi berpikir saudara-saudara, bisa jadi suara itulah suara yang mewakili hati banyak orang saat ini. Termasuk mungkin suara hati, jeritan hati beberapa jemaat. Mungkin ada yang berkata, sudah 2 bulan ini saya kehilangan pekerjaan saya. Sudah 2 bulan ini saya tidak punya pemasukan. Sudah 2 bulan ini saya merasakan kesepian. Sudah 2 bulan ini saya merasa sendiri. Sudah 2 bulan ini saya merasakan tekanan yang begitu berat. Di masa-masa seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa sih yang tidak merasakan tekanan? Ketika kita kehilangan, itu memberi tekanan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan orang yang dikasihi, bahkan ketika kita kehilangan kebebasan, kita yang biasanya bebas pergi kemana saja, sekarang harus seperti orang yang terkurung di rumah. Itu membuat kita tertekan. Dan kita masuk ke dalam situasi yang terpuruk. Dan tak jarang kita mungkin bisa kehilangan pengharapan kita. Dan meragukan keberadaan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, situasi yang tidak mudah ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus akan pergi, ketika dia akan mati di kayu salib, ia dikuburkan, ia bangkit, dan ia akan naik ke sorga. Ini menimbulkan persoalan dalam kehidupan mereka Bapak Ibu Saudara-saudari. Bayangkan saja setelah lebih dari 3 tahun hidup bersama dengan sang guru itu. Kemudian ada waktunya sang guru meninggalkan mereka. Saya coba bayangkan bagaimana perasaan murid waktu itu. Sedihkah? Takutkah? Kecewakah? Tapi intinya saudara-saudara kenyataan ditinggalkan. Terutama oleh orang yang penting, orang yang kita cintai. Itu bisa saja mematahkan semangat hidup kita. Kita merasa kehilangan kasih, dorongan, bimbingan, rasa cinta yang biasa kita alami. Dan itu yang dialami oleh para murid waktu itu. Seseorang yang selama ini hadir bersama-sama dengan mereka. Seseorang yang selama ini menjadi pembimbing, menjadi penolong, menjadi pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, akan pergi meninggalkan mereka. Biasanya selama ini jika ada pertanyaan, jika ada kesulitan, jika ada kegelisahan, pergumulan, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Tapi sekarang Yesus akan pergi. Dan ini peristiwa yang tidak mudah, saudara-saudara. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup setelah Yesus pergi? Bapak Ibu saudara-saudari, karena ini tidak mudah, ya, maka Yesus meminta kepada Bapa agar mengutus penolong. Perhatikan ini. Ketika mengikut Yesus, itu adalah perjalanan yang tidak serta mulus. Makanya kalau ada ajaran-ajaran Kristen yang mengatakan kalau ikut Yesus pasti nyaman, jalan lancar, berkat yang melimpah, tidak ada kesulitan. Ajaran itu perlu dikritisi karena kalau mengikut Yesus itu nyaman, aman, tentram Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu penolong lagi. Tetapi saat Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, Yesus tahu bahwa menjadi murid-murid Yesus itu tidak bisa sendirian, tidak bisa berjalan seorang diri. Murid-murid itu akan menghadapi masa-masa yang sulit. Makanya mereka harus ditolong. Dan Yesus menyebut bahwa Roh Kudus adalah benar-benar penolong. Ia adalah pribadi yang kita butuhkan. Ia ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menyadari bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita, maka di dalam kondisi terpuruk sekalipun, kita akan menyadari bahwa kita tidak sendirian.
Ia ada bersama dengan kita, Ia diam di dalam kita. Ketika kita sedang berada di dalam masalah, hal yang paling membuat kita semakin terpuruk adalah kenyataan bahwa kita sendirian menghadapi persoalan hidup itu. Kita merasa sendiri. Kita akan berkata, enggak ada yang bersama-sama dengan saya. Enggak ada yang mengerti kondisi saya. Enggak ada yang mengerti pergumulan saya. Enggak ada yang mengerti bagaimana keluhan-keluhan saya. Saya sendirian. Itu pasti penuh tekanan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita ini lupa. Kita ini lupa bahwa sebenarnya kita tidak sendirian menghadapi keterpurukan kita. Ada Allah bersama dengan kita. Roh Allah diam di dalam diri setiap orang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah kita bukan Allah yang jauh. Allah kita adalah Allah yang dekat dengan kita. Sehingga Yesus berkata kepada murid-murid, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di masa perjanjian lama, Roh Allah turun ke atas manusia kemudian meninggalkan mereka. Misalnya Roh Allah meninggalkan Raja Saul. Daud ketika mengakui dosanya, ia meminta supaya Roh tidak meninggalkannya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, di perjanjian baru ketika Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta, Ia datang kepada umat Allah dan berdiam bersama dengan mereka selamanya. Jadi perlu diperhatikan bahwa Roh Kudus itu di dalam diri orang percaya tidak keluar masuk, ya. Ia ada bersama dengan kita di dalam segala kondisi kita, termasuk di dalam keterpurukan kita. Allah bersama dengan kita. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, di sebuah panti jompo ada seorang wanita tua. Setelah kematian suaminya, ia begitu terpukul, ia sangat sedih sehingga ia menjadi seorang pemurung. Ia tidak berbicara kepada orang lain atau meminta sesuatu. Setiap hari ia di kamar dan kemudian ia hanya berayun-ayun di sebuah kursi goyang tua miliknya. Ia juga tidak dikunjungi oleh banyak orang, ia sendirian. Melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang perawat muda sering masuk ke dalam kamarnya setiap waktu istirahat. Perawat itu tidak menanyakan apapun untuk mengajak dia berbicara. Yang dilakukan oleh perawat itu adalah menarik sebuah kursi lain dan berayun bersama dengan wanita itu. Dan itu dilakukan selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan Bapak Ibu Saudara-saudari, wanita tua itu yang awalnya murung, akhirnya dia mulai tersenyum dan ia kemudian berbicara satu hal kepada si perawat itu. Terima kasih sudah berayun bersama dengan saya. Terima kasih sudah mendampingi saya sehingga saya tidak merasa sendirian menghadapi duka ini. Menyadari bahwa kita tidak seorang diri menghadapi keterpurukan, itu menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri. Dan hal yang paling indah ialah, di dalam keterpurukan kita, kita tidak sendirian karena Allah menyertai kita. Ia ada di dalam kita. Namun bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ia bukan hanya diam di dalam diri kita, tetapi ia menolong kita, ia menguatkan kita, dan ia menghibur kita. Pada pengajaran Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum kematiannya, dia berbicara panjang lebar mengenai Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong kadang diterjemahkan sebagai penghibur, penasehat, dan ini berasal dari satu kata Yunani yaitu paraklete. Yesus berjanji saudara akan adanya paraklete yang lain. Disebut sebagai paraklete yang lain karena paraklete yang pertama itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah penolong. Tetapi sehubungan dengan kepergiannya saudara-saudara, dia memohon kepada Allah Bapa untuk mengutus paraklete yang lain yang sama dengan dia,
yang bisa menolong orang-orang percaya di dalam mengikut Dia. Pada zaman kuno Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang paraklete itu adalah seorang yang ditugaskan memberikan pertolongan di dalam sidang pengadilan. Paraklete itu memiliki makna seperti kuasa hukum. Orang yang membantu kita di ruang sidang, pembela, juru bicara, pengacara kita. Namun Roh Kudus itu bukan menjadi pengacara bagi kita, tetapi ia menjadi pengacara di dalam diri kita. Dengan memberikan kata-kata kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap serangan dunia atau serangan si iblis atau si jahat, ya, atau tuduhan setan. Dia menjadi pengacara dalam diri kita. Lalu konsep paraklete ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk peran seorang penghibur. Peran ini memiliki dua aspek. Aspek yang pertama, dia adalah sumber penghiburan bagi orang yang terluka, orang yang putus asa, orang yang berduka cita. Aspek kedua yang sama pentingnya adalah Roh Kudus datang kepada kita saat kita membutuhkan kekuatan. Dia memperlengkapi kita dengan semangat dan keberanian. Sebagai penghibur Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menghibur dan juga memberikan kita keberanian. Namun keberanian itu adalah keberanian yang tidak mengkhianati kebenaran tentunya. Jadi kebenaran itu menuntun kita kepada kebenaran yang Yesus ajarkan. Jadi jangan sampai kita mengharapkan penghiburan tapi kita sendiri tidak taat kepada sang kebenaran. Charles Spurgeon pernah berkata begini, Roh Allah tidak pernah menghibur seseorang di dalam dosanya. Orang Kristen yang tidak taat tidak boleh mengharapkan penghiburan. Roh Kudus menguduskan dan baru setelah itu menghibur. Namun mungkin kita akan berkata seperti ini, saya sudah mengaku dosa, tetapi kok saya tidak merasakan hadirat Allah itu? Bagaimana Dia memberikan penghiburan buat saya? Kok saya tidak merasakan kehadiran Allah di tengah keterpurukan, di tengah persoalan hidup yang sedang saya alami saat ini? Namun pertanyaannya adalah, apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, memberi ruang bagi Roh Kudus artinya kita mempersempit ruang keakuan ini. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak lagi menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan, tetapi Kristus yang menjadi pusat kehidupannya. Oleh sebab itu saudara-saudari, ketika kita mengalami keterpurukan, kita akan selalu sadar, oh iya aku butuh Tuhan, aku tidak bisa seorang diri, aku butuh kekuatan daripada Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau ingin bangkit dari keterpurukan, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Beri dirimu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, agar engkau mendapatkan kekuatan, semangat hidup, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan itu. Namun ada hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa Roh Kudus yang menghibur itu bukan untuk semata kepentingan diri kita sendiri. Ketika Roh Kudus menghibur, menolong kita, tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudari agar kita juga bisa menghibur, bisa menolong orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, Paulus pernah berbicara kepada jemaat Korintus, dia mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya, penghiburan yang daripada Roh Kudus itu menolong kita untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi penghibur bagi orang lain. Meskipun di dalam keterpurukan, dalam persoalan, dalam pergumulan, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia ini. Ada satu kisah tentang seorang anak Tuhan yang bernama Joni Eareckson Tada, saudara-saudara. Sebuah kecelakaan menimpa Joni pada bulan Juli 1967.
Sehingga kecelakaan itu membuat Joni menderita kerusakan tulang belakang yang membuat ia lumpuh dari leher ke bawah. Selama beberapa bulan saudara-saudara penderitaan itu, ia depresi sangat berat. Ia bahkan sempat memohon kepada teman-temannya untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, berkat pertolongan dari teman-temannya, imannya mulai tumbuh lagi dan semangat hidupnya mulai ada. Selama 2 tahun masa rehabilitasi, ia menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan, betapapun buruknya situasinya. Hidup ini pilihan. Ia bisa memilih untuk hidup di dalam penyesalan, kemarahan kepada Tuhan. Atau ia bisa memilih untuk hidup penuh pengharapan dan percaya bahwa yang terbaik masih belum tiba. Dalam masa rehabilitasi tersebut Bapak Ibu saudara-saudari, ia berbulan-bulan belajar melukis dengan cara menggigit kuas di antara gigi-giginya. Dan ini bukan cara yang mudah pastinya. Ini membuat frustrasi siapapun yang pernah mencobanya. Namun semangat hidup, pengharapan yang ada di dalam dirinya itu membuat dia berhasil melakukannya. Bahkan lukisan-lukisan itu kini banyak dicari dan dikoleksi oleh banyak orang. Joni bangkit dari keterpurukannya. Kemudian ia menulis lebih dari 30 buku dan beberapa diantaranya menjadi bestseller saudara-saudara. Dan ada salah satu bestseller pertamanya, autobiografinya Joni yang difilmkan itu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan telah menyentuh dan mengubah banyak orang. Lalu pada tahun 1979 ia mendirikan yang namanya Joni and Friends, melayani orang-orang cacat dan keluarga dan teman-temannya. Lalu Joni and Friends ini juga punya program radio saudara-saudara yang disiarkan oleh 850 pemancar radio pada waktu itu dan dia mendapatkan penghargaan ya, Radio Program of the Year. Dan pada tahun 1982 ia menikah dengan seorang yang bernama Ken Tada dan keduanya melayani bersama-sama. Coba lihat kisahnya saudara, mulai dari yang tidak punya pengharapan, terpuruk sekali. Tapi kemudian ia memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpinnya. Sehingga ia bisa bangkit dari keterpurukan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, ada satu kalimat yang sangat indah yang pernah dikatakan oleh Joni di dalam keterpurukan itu. Dia mengatakan, saya lebih baik ada di kursi roda ini dan mengenal Yesus Kristus daripada bisa berjalan tetapi tanpa Yesus. Di dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa ada masanya, ada situasi-situasi yang di luar kendali kita. Ada keterpurukan-keterpurukan hidup yang kita alami tanpa kita inginkan. Tapi di saat yang sama juga kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Ada Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ingatlah di dalam segala keterpurukanmu hari ini. Engkau tidak seorang diri. Engkau tidak sendirian. Allah bersama dengan engkau. Allah di dalam engkau. Rohnya berdiam di dalam engkau. Ia menolongmu. Ia menguatkanmu. Ia menghiburmu. Ia memberikan engkau semangat, keberanian untuk bangkit dari keterpurukanmu. Dan ialah yang memampukanmu untuk menjadi saksi di tengah-tengah situasi sulit yang sedang engkau alami. Biarlah Tuhan yang menolong memampukan kita menjalani dan menghidupi firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau singkapkan kepada kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam diri kami. Menjadi penghibur, menjadi penolong di dalam keterpurukan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang menolong kami,
menyertai kami di dalam menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita meresponi cinta kasih Tuhan kepada kita dengan kita memberikan persembahan yang ada pada kita, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dapat mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera di layar ini. Mari kita naikkan pujian, Hai Bangkit Bagi Yesus dari KPPK 361. Bagi Yesus pahlawan salibnya, kibarkan panji raja tegak mengangkatnya. Malah tentara Tuhan pastinya menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Bait kedua. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. bait ketiga, Hai Bangkitlah. Bangkit lagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya dapat kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur akan cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menguduskan dan menyucikan setiap persembahan ini. Supaya layak Tuhan untuk dipakai untuk pekerjaan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Tuhan, kami pada saat ini juga mau berdoa ya Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah Tuhan, ataupun mereka Tuhan yang mereka bisa bekerja, tapi Tuhan ada juga sebagian di antara mereka yang mungkin dirumahkan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan menyerahkan setiap anggota jemaat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Engkau lawat Tuhan mereka. Bapak, khususnya pada saat ini banyak yang mengalami krisis Tuhan, baik krisis ekonomi maupun mungkin krisis rohani. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan jiwa dan raga setiap kami ya Tuhan. Kami yang sudah kelelahan akibat pandemi ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, memberikan kami kekuatan sekali lagi ya Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kami terus berdoa Engkau cukupkan akan kebutuhan kehidupan jemaat Tuhan satu persatu. Engkau sendiri yang mencukupkan dan memelihara jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah. Dan satu hal lagi yang perlu kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudari, karena pada hari ini kita juga mengadakan rekaman ibadah di ruang ibadah yang biasa kita gunakan untuk beribadah setiap hari Minggunya. Dan biarlah melalui suasana seperti ini kita punya kerinduan terus untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga ingin mengucapkan kepada kita selamat memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada setiap umat yang percaya. Dan biarlah melalui peringatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini kita sudah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam segala keterpurukan kita tidak sendirian. Ada Allah bersama dengan kita. Dan marilah kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih karunia yang Ia nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya Tuhan yang memberkati kita.